Halo semuanya, nama saya Angga Priambudi, NIM 185040100111059 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang BMC. So, let's go. Oke, di sini saya akan mempresentasikan BMC saya dengan produk tahu kuning Bakacung yang berasal dari Kota Kediri. Jadi di sini tahu kuning Bakacung merupakan pelopor tahu kuning yang ada di Kota Kediri yang telah berdiri sejak tahun 1912 dan masih mempertahankan keaslian dan kualitas produknya hingga saat ini. Oke, jadi blok yang pertama yaitu customer relationship. Dalam customer relationship terdapat berbagai usaha untuk menjaga loyalitas pelanggan agar selalu mengkonsumsi produk ini. Lalu blok yang kedua yaitu value proposition. Jadi value proposition merupakan kelebihan produk ini dibandingkan produk pesaingnya. Blok yang berikutnya yaitu customer segment atau segmen pasar. Segmen pasar tahu kuning Bakacung terdapat 3 segmen, yaitu yang pertama wisatawan yang berkunjung di Kota Kediri. Kota Kediri yang disebut sebagai kota tahu tentunya sangat cocok menjadikan tahu kuning Bakacung sebagai tujuan utama untuk membeli oleh-oleh khas Kediri, karena tahu kuning Bakacung merupakan pelopor tahu kuning yang ada di Kota Kediri. Lalu yang segmen kedua dan ketiga yaitu ibu rumah tangga dan pekerja kantoran. Tentunya mereka memiliki waktu yang sedikit untuk sarapan karena ibu rumah tangga tentunya memiliki keluarga yang memiliki kesibukan yang tinggi, anak yang harus segera berangkat sekolah, lalu suami yang harus segera berangkat kerja, dan pekerja kantoran tentunya tidak memiliki banyak waktu untuk sarapan, sehingga tahu kuning sangat cocok untuk dijadikan bahan sarapan yang cepat penyajiannya. Blok yang berikutnya yaitu channel. Channel merupakan saluran yang digunakan tahu kuning Bakacung untuk menyampaikan produknya hingga sampai ke konsumen atau pelanggan. Blok yang berikutnya yaitu revenue stream atau pemasukan dari usaha ini. Terdapat 3 jenis pemasukan yang diterima dari usaha tahu kuning Bakacung, yaitu yang pertama adalah penjualan produk. Tahu kuning Bakacung dijual seharga Rp35.000 dalam satu kemasan yang berisikan 10 tahu. Dalam satu bulan, tahu kuning Bakacung rata-rata dapat menjual sebanyak 3.000 bungkus tahu yang ditotal seharga Rp105 juta per bulan. Lalu pendapatan yang kedua yaitu dari tur pembuatan tahu kuning. Jadi tahu kuning Bakacung yang telah berdiri sejak tahun 1912 tentunya menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat, terutama para pelajar, untuk melihat bagaimana proses pembuatan tahu kuning secara tradisional, sehingga pemilik usaha membuka jasa tur pembuatan tahu kuning yang dipatok tiket masuknya seharga Rp5.000 per orang, dan dalam satu bulan rata-rata dapat menerima pemasukan sebesar Rp1.500.000 dari jasa tur ini. Lalu pendapatan yang ketiga yaitu dari adanya bagi hasil dengan pedagang lain yang menitipkan dagangannya ke toko. Jadi di sini selain menjual tahu kuning, Bakacung juga menerima titipan pedagang lain yang menjual produk oleh-oleh lainnya seperti getuk pisang, kerupuk pasir, dan produk oleh-oleh khas Kediri lainnya. Dan dalam satu bulan rata-rata dapat menerima pemasukan sebesar Rp2 juta dari bagi hasil ini. Lalu pemasukan tersebut ditotal dalam satu bulan didapatkan rata-rata pemasukan sebesar Rp108.500.000. Blok yang berikutnya yaitu key resources atau sumber daya yang digunakan dalam usaha tahu kuning Bakacung ini. Terdapat beberapa key resources. Yang pertama yaitu bangunan toko. Lalu yang kedua peralatan memasak tahu kuning. Lalu yang berikutnya etalase produk untuk memajang produk. Lalu akun media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produk, lalu bahan baku produk, lalu karyawan atau sumber daya manusia, lalu mitra kerjasama, dan tabungan pribadi sebagai sumber keuangan atau permodalan usaha ini. Blok yang berikutnya yaitu key activities atau aktivitas utama yang dijalankan dalam usaha tahu kuning Bakacung. Jadi aktivitas yang pertama yaitu pemasaran produk.
Pemasaran produk dilakukan untuk mengkomunikasikan produk agar sampai kepada pelanggan atau konsumen. Lalu yang kedua adalah membeli bahan baku produk. Lalu yang ketiga yaitu memproduksi produk. Lalu yang keempat yaitu menjual produk. Produk dijual hanya di toko milik Tahu Kuning Mbah Kacung sehingga tetap terjaga kualitasnya, tidak ada penurunan kualitas sehingga konsumen tetap puas dengan produk ini. Blok yang ke-8 adalah Key Partnership. Key Partnership merupakan pihak-pihak yang mendukung keberlangsungan usaha ini. Lalu blok yang terakhir adalah Cost Structure atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha ini. Terdapat dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dikeluarkan secara tetap setiap bulannya yang terdiri dari gaji karyawan, biaya listrik, biaya iuran lingkungan, perawatan alat produksi, biaya pemasaran, dan pajak. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku produk dan biaya kemasan. Total seluruh biaya tersebut berjumlah Rp79.450.000. Jika dikurangi dari pendapatan yang didapatkan sejumlah Rp108.500.000, maka akan didapatkan laba bersih sebesar Rp29.050.000 per bulan. Itu merupakan laba rata-rata yang diterima dalam menjalankan usaha Tahu Kuning Mbah Kacung ini. Ya, sekian penjelasan tentang BMC usaha Tahu Kuning Mbah Kacung. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Tahu Kuning Mbah Kacung terkenal sejak tahun 1912.